Pemeriksaan ginekologi. Pertama, menyapa pasien dengan ramah dan memperkenalkan diri. Kemudian, menanyakan tujuan kedatangan pasien. Setelah itu, melakukan anamnesis pada pasien berupa menanyakan identitas dan keluhan utama pasien. Kemudian, tanyakan riwayat kesehatan reproduksi seperti tanggal haid terakhir, lama haid, dan pola perdarahan haid. Paritas dan riwayat persalinan yang terakhir, riwayat kehamilan ektopik, nyeri yang hebat setiap haid, anemia yang berat, riwayat infeksi sistem genitalia, riwayat penyakit menular seksual atau infeksi panggul, dan riwayat berganti-ganti pasangan, serta apakah ada riwayat kanker serviks, serta tanyakan juga riwayat menggunakan obat-obatan dan kontrasepsi, riwayat penyakit dahulu, dan riwayat penyakit keluarga. Setelah itu, kita memberikan penjelasan mengenai prosedur pemeriksaan kepada pasien. Ibu, pada saat ini, kami akan melakukan pemeriksaan ginekologi. Tujuannya untuk mengetahui apakah ada kelainan pada organ reproduksi ibu. Pada pemeriksaan ini mungkin akan menimbulkan rasa tidak nyaman, namun pemeriksaan ini tidak membahayakan. Selanjutnya, pastikan bahwa pasien setuju dengan pemeriksaan yang akan dilakukan. Jika ibu telah setuju, minta ibu untuk mengosongkan kandung-kandungnya dan mencuci area genitalia dengan menggunakan sabun dan air bersih. Setelah itu, minta ibu melepaskan celana dan berbaring di meja pemeriksaan dengan posisi litotomi. Siapkan alat dan bahan yang akan digunakan, yaitu spekulometer bebek, rintang, kapas, larutan antiseptik, gel, handscoon steril, apron, dan juga piala ginjal sebagai wadah untuk alat bahan bekas pakai. Selanjutnya, cuci tangan menggunakan air bersih, mengalir, dan sabun dengan metode 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Lakukan pemeriksaan awal dengan cara mempalpasi daerah perut dan memeriksa apakah ada nyeri, benjolan, atau kelainan lainnya di daerah suprapubik. Kemudian, kenakan kain penutup pada pasien untuk pemeriksaan panggul. Pemeriksa menggunakan handscoon steril sebelum pemeriksaan ginekologi dilakukan. Lalu atur cahaya untuk melihat serviks, lakukan inspeksi pada genitalia eksterna, lihat apakah ada lesi kulit, massa, atau discharge pada vagina. Kemudian, lihat juga apakah ada penanda radang, jaringan fibrotik maupun visura. Lakukan toilet vulva dari arah depan ke belakang, dari labia mayora kanan ke labia mayora kiri, lalu pada bagian tengah. Kemudian palpasi Klein-Jarschen dan Bartolini pada arah jam 5 atau jam 7. Perhatikan dan amati apakah ada massa kistik, bengkak, atau tanda radang, nyeri, atau duh dari vagina. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan in speculo dengan menggunakan spekulum pikir bebek yang ukurannya sudah disesuaikan dengan panjang liang vagina pasien. Gunakan gel untuk melubrikasi spekulum agar tidak menimbulkan nyeri. Minta ibu menarik napas dalam pada saat memasukkan spekulum. Kemudian masukkan spekulum dengan tangan kiri, menekan pada komisura posterior, dan tangan kanan memasukkan spekulum dalam posisi miring dan tertutup. Setelah 2/3 spekulum masuk, putar 90 derajat dalam posisi horizontal. Setelah itu, kencangkan sekrup. Selanjutnya, visualisasi apakah porsio terlihat atau tidak. Setelah porsio terlihat, dievaluasi apakah ada massa yang mudah rapuh, benjol-benjol, atau porsionya licin. Kemudian lihat OE apakah terbuka atau tertutup. Kemudian lihat juga apakah ada cairan atau keputihan di vagina. Bila ada lendir, eksul, atau darah, dibersihkan terlebih dahulu agar porsio dapat terlihat dengan jelas. Setelah itu, keluarkan spekulum dengan hati-hati dan mengendurkan sekrup yang terkunci. Kemudian letakkan kembali pada tempat semula dengan tidak menyentuh peralatan yang belum digunakan. Selanjutnya, lakukan pemeriksaan palpasi di manual. Pemeriksa berdiri menghadap pasien dan memisahkan kedua labia mayora dengan ibu jari dan jari telunjuk tangan kiri dari sisi atas. Kemudian masukkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan dalam posisi lurus dan rapat ke dalam vagina. Ibu jari lurus ke atas dan dua jari lainnya dalam keadaan fleksi. Kemudian letakkan ujung-ujung jari tangan kiri suprafisis untuk menentukan besar arah, posisi, serta konsistensi dari uterus. Lakukan pemeriksaan konsistensi serviks aknexa dan parametrium kiri dan kanan.
Pastikan tidak ada infeksi dan tumor, serta pastikan gerakan serviks bebas. Kemudian, keluarkan jari-jari dari dalam vagina dan angkat tangan kiri dari atas perut ibu. Setelah itu, lakukan toilet vulva. Dapat dilakukan pemeriksaan retrovaginal bila ada indikasi, yaitu kesulitan menentukan besar uterus, retroversi, atau adanya tumor pada kavum Douglas. Pemeriksaan telah selesai dan minta ibu untuk memangku selnya kembali. Kumpulkan semua alat yang telah digunakan dan masukkan ke dalam lorong klorin 0,5%. Kemudian masukkan tangan ke dalam lorong klorin 0,5% dan bersihkan sarung tangan yang masih terpasang. Lalu lepaskan sarung tangan dalam keadaan terbalik. Selanjutnya pemeriksa mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun dengan 6 langkah cuci tangan menurut WHO. Beritahukan hasil pemeriksaan pada pasien dan jelaskan diagnosis atau kesimpulan hasil pemeriksaan. Bila perlu, lanjutkan dengan konseling khusus dan penata laksanaan lebih lanjut.